kalau merujuk kepada ajaran Yesus, justru harus lebih benar kalau mau masuk surga. Kalau Anda bela mati-matian patung di rumah kami bukan disembah, bukan diibadahi. Dan saya bilang itu patung itu bukan Tuhan. Patung Tuhan, patung gambar Tuhan gitu loh. Menggambar Tuhanmu yang pernah hidup di Israel, yang bentuknya manusia mati di atas kayu salib, kalian dibuatnya gambarnya gitu loh. Lalu kalian menyembah menghadap kepadanya. Gitu, dipahami Bang. Gitu, Oke, silakan diterima Pak Ustadz. Ya, jadi aku luruskan dulu ya teman-teman ya. Keluaran 20 ayat 4, Imamat 26 ayat 1. Makanya aku katakan di situ sebenarnya tidak patung ya. Jangan membuat bagimu berhala. Saya buktikan kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya ya. Tapi kita lihat di terjemahan yang lain ya teman-teman ya, saya buktikan. Imamat 26 ayat yang ke-1. Janganlah kamu memiliki berhala, janganlah kamu menyembah patung batu keramat atau batu pahatan, karena akulah Tuhan Allahmu. Jelas ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat teman-teman, di dalam Keluaran 20 ayat 4 ya, Keluaran 20 ayat yang keempat. Janganlah kamu membuat berhala apapun, baik yang menyerupai binatang di darat, burung di udara, ataupun ikan di air. Janganlah kamu bersujud kepada berhala apapun, atau menyembahnya dengan cara apapun, karena aku Tuhan Allahmu sangat cemburu. Jadi jelas Pak Ustadz, yang tidak boleh itu jangan membuat berhala. Kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya Pak Ustadz, itu merujuk kepada berhala. Oke, itu saya sudah tanggapi. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ketika aku bertanya sama Pak Ustadz Alip tadi ya, Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz, waktu Hajar Aswad itu hilang 20 hari Pak Ustadz. 20 tahun itu dicari atau enggak? Pak Ustadz menjawab gini, itu tidak penting untuk diperdebatkan. Masalah dicari atau tidak, ini bertentangan Pak Ustadz dengan narasi Pak Ustadz di awal. Ketika Pak Ustadz sendiri mengatakan, batu itu tidak ada mudaratnya. Loh, kalau memang batu itu tidak ada mudaratnya Pak Ustadz, kenapa ketika hilang harus dicari? Kenapa harus sampai dicari? Kan tidak ada mudaratnya batu ini. Itu loh, ini bertentangan dengan narasi Pak Ustadz sendiri. Di awal statement Pak Ustadz mengatakan, batu itu tidak ada mudaratnya, Oki. Ya, kecuali dilempar ke kepala Oki sakit. Nah, itu ada. Nah, aku tanya sama Pak Ustadz, kalau memang batu Hajar Aswad itu Pak Ustadz tidak ada mudaratnya, kenapa ketika hilang harus dicari Pak Ustadz? Ya udah ganti aja dengan yang lain. Kenapa harus dicarikan batu? Cuman sekedar batu toh. Itu cuma sekedar batu, itu tidak ada mudaratnya sama sekali kata Pak Ustadz. Kenapa harus dicari? Itu. Nah, balik lagi Pak Ustadz ke dalam diskusi kita. Kita definisikan berhala itu Pak Ustadz. Berhala itu adalah sesuatu yang dianggap punya nilai mistik dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Jadi dia tidak dapat digantikan dengan yang lainnya Pak Ustadz. Saya berani katakan ini. Saya tidak membela orang Katolik, enggak. Saya yakin dan percaya, ketika orang Katolik sujud kepada Maria, ya, mereka tidak berlatria kepada Maria, tetapi mereka bentuk penghormatan, mereka berdulia. Itu adalah bentuk penghormatan. Sama orang Kristen, Pak Ustadz. Ketika ada orang Kristen misalnya melihat patung Tuhan Yesus, saya tidak menyembah kepada patung itu. Dan ingat, balik lagi kepada definisi berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang dianggap punya nilai mistik dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Patung Tuhan Yesus di rumah saya Pak Ustadz, kalau hilang, saya nggak mau cari-cari. Tinggal ku pesan di Shopee, datang. Ngapain cari-cari? Kan saya tidak memberhalakan batu itu. Tidak ada nilai mistik untuk saya batu itu. Saya tidak menganggap patung itu bisa menghapus dosa, enggak. Patung Tuhan Yesus rusak di rumah saya ganti Pak Ustadz. Atau hilang patung Tuhan Yesus nih, saya nggak cari-cari. Ya, karena saya tidak menyakralkan patung. Dan saya tidak memberhalakan patung Pak Ustadz.
Seperti itu. Makanya patung Tuhan Yesus misalnya rusak, ganti dengan yang lain, ganti yang baru dong. Apalagi mau Natalan, patungnya harus yang baru, mengkilat. Tapi saya tidak sujud-sujud ke situ. Saya tidak menganggap patung Tuhan Yesus itu bisa menghapus dosa saya. Enggak. Jadi sebenarnya poinnya di situ Pak Ustadz. Kita membahas tentang berhala. Hal paling mendasar, berhala itu adalah sesuatu yang dianggap punya nilai mistik yang saya udah tunjukkan datanya tadi, dan dia tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Makanya saya bertanya sama Pak Ustadz, Hajar Aswad itu ketika hilang, dicari nggak Pak Ustadz? Dicari. Sedangkan Pak Ustadz sendiri mengatakan, batu itu tidak ada mudaratnya. Lo ngapain dicari kalau nggak ada mudaratnya? Kan cuman batu, banyak batu lain toh. 20 tahun lagi hilangnya, silakan. Oke Pak Ustadz, karena mau jam 3, tadi Pak Ustadz pertama ya, aku ambil 5 menit lagi, habis itu Pak Ustadz 5 menit ya. Karena udah mau jam 3, aku harus ada kerjaan soalnya. Aku closing statement 5 menit ya Pak Ustadz, habis itu Pak Ustadz tanggapi. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak karena udah jam 3 ya teman-teman ya. Udah mau jam 3, aku harus siap-siap, aku belum makan juga. Kita ada kerjaan lagi habis setelah ini teman-teman. Jadi berbicara tentang berhala ya teman-teman ya. Kita harus paham dulu teman-teman, apa sih definisi berhala itu? Jadi berhala itu adalah sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang dianggap punya nilai tertentu ya, dan dia tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Seperti saya analogikan teman-teman. Terima kasih Bang Hambal. Seperti saya analogikan. Misalnya nih teman-teman ya. Ini ada 2 batu akik nih misalnya. Batu akik yang ini punya nilai mistik untuk saya. Ini bisa melindungi saya, punya ilmu kebal. Sedangkan batu yang ini tidak ada apa-apanya. Ketika batu ini hilang, apakah bisa digantikan dengan batu ini? Nggak bisa. Karena apa? Berhala itu tidak dapat digantikan dengan yang lain. Tetapi berbicara kepada patung Tuhan Yesus teman-teman, ya. Di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat, di situ dikatakan dengan jelas ya, janganlah kamu membuat berhala apapun, baik yang menyerupai binatang di darat, burung di udara, ataupun ikan di air. Jadi yang dilarang itu jangan membuat berhala, tetapi jangan dipotong ayat kelimanya. Janganlah kamu bersujud kepada berhala. Itu nggak boleh. Jangan kita sujud itu dengan tujuan apa? Untuk beribadah. Kita berlatria kepada patung itu nggak boleh. Karena ketika beribadah itu teman-teman, ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam peribadahan itu ya teman-teman. Ada 3 hal yang harus dipenuhi. Makanya orang Kristen dan saya yakin orang Katolik, ya, walaupun saya tidak mempelajari Katolik secara mendalam, saya yakin orang-orang Katolik juga tidak menyembah kepada patung, ya, tidak memberhalakan patung. Karena ketika mereka menyembah, sujud di hadapan patung Bunda Maria, itu adalah bentuk penghormatan, ya. Karena apa? Melalui Bunda Maria, Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu adalah bentuk penghormatan. Bukan berarti teman-teman Katolik ini ketika sujud di depan patung Bunda Maria, mereka menganggap Bunda Maria ampuni dosa saya, hapus dosa saya. Enggak. Ya. Karena enggak memberhalakan patung. Sama dengan kami orang Kristen. Kami juga tidak memberhalakan patung. Balik lagi kepada definisi berhala itu. Nah, nanti akan menjadi beban pembuktian di 5 menit ini untuk Pak Ustadz Alip sebenarnya. Kenapa batu Hajar Aswad itu, batu yang menurut Pak Ustadz Alip tidak ada mudaratnya itu harus dicari ketika hilang 20 tahun. Loh, itu cuma sebongkah batu Pak Ustadz. Kenapa nggak diganti aja dengan batu yang lainnya? Batu yang tidak ada mudaratnya Pak Ustadz sendiri yang mengatakan. Ya, kenapa harus dicari? Sedangkan kalau saya patung Tuhan Yesus, saya kemarin pindah dari kosan saya ke rumah yang baru ngontrak ini Pak Ustadz. Ketinggalan tuh patung Tuhan Yesus karena terlalu tinggi itu Pak Ustadz. Enggak saya cari-cari itu Pak Ustadz. Ku pesan di Shopee, datang patung baru Pak Ustadz. Aku nggak cari-cari. Karena apa? Aku udah memberhalakan patung itu. Itu Pak Ustadz. Ya.
Dalam 20 tahun nih Pak Ustadz hilang, kenapa harus dicari? Batu yang tidak ada mudaratnya menurut Pak Ustadz tadi. Ini perkataan Pak Ustadz Alif ya teman-teman ya. Ini perkataan Pak Ustadz Alif ya. Batu itu tidak ada mudaratnya, tapi ketika hilang 20 tahun dicari. Itu. Dan yang aku bingung gini, kalau cuman memang batu biasa, ganti aja Pak Ustadz dengan batu lainnya. Itu sebenarnya ya saya analogikan seperti itu, walaupun ya teman-teman ya gini loh. Jadi ketika kita membahas tentang berhala, kita harus paham dulu apa itu berhala, apa yang dimaksud dengan berhala, definisi berhala, maka masuk ke definisi ini ke dalam hal-hal yang kita bahas. Kalau itu dirujukan kepada patung Bunda Maria dan kepada patung Tuhan Yesus, tidak masuk. Karena apa? Saya yakin patung Bunda Maria aja itu kalau misalnya rusak tuh diganti boleh ya teman-teman Katolik ya. Mungkin boleh ya teman-teman Katolik ya. Walaupun saya tidak belajar ya. Boleh teman-teman Katolik ya, ketika patung Bunda Maria itu rusak ganti aja, boleh. Sama patung Tuhan Yesus itu rusak ganti aja. Hilang ada yang nyuri misalnya 20 tahun, ganti aja dengan yang baru. Selesai perkara. Ya. Jadi begitu Pak Ustadz. Itu terima kasih banyak Pak Ustadz Alif. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silakan Pak Ustadz Alif di lanjut closing statement. Silakan ya. Oke, silakan. Iya Bang Oki. Baik, terima kasih. Ini diskusi yang cukup kita lebih banyak tertawa daripada tegang ya. Ini bagus sih daripada kita emosi-emosian teman-teman ya. Baik. Nah inilah makanya aku bilang tadi, berarti kalau begitu konteksnya itu udah berbeda. Kenapa nggak dicari aja kayak patung Tuhanmu, COD tinggal pesen di Shopee, kan gitu ya. Ya sama aja kamu berarti sedang membela pencuri. Pencuri itu dibiarkan dia memiliki, kan gitu. Kan lucu kan ya. Kami suruh COD-an, lah itu memang kami harus COD lagi ke surga gitu, minta diturunin lagi batu, kan kocak namanya. Karena di dalam hadisnya itu batu dari surga, kami suruh cari ganti lagi, minta diturunin lagi dari surga gitu. Jangan gitulah Bang Oki, aku jadinya lucu gitu loh maksudnya kan, lucu-lucu aja. Enggak, karena batu hajar aswad itu bukan kayak Tuhanmu yang dijual di Shopee yang beraneka ragam harga gitu kan. Patut enggak kayak gitu. Oke, tapi saya kembali lagi adalah bahwa yang tadi kita bahas itu kan berkaitan dengan memang ada poin-poin yang berbeda di antara keduanya. Satu, larangan membuat patung, kedua larangan menyembahnya. Gini, kalau Anda mensasak, saya bilang tadi definisi berhala itu jangan sampai kalian mensakralkan. Ini saya baca lagi datanya ya. Bang Oki itu ini yang tadi saya sempat singgung tapi belum saya bacakan, yang saya sempat sebutkan di sini. Di dalam Kejadian 28 ketika Yakub itu ceritanya ini kalau dibahas dari atas, dia itu tidur. Jadi kan dia tidur itu sambil bantalnya itu pakai batu. Nah, di situ dia bermimpi sehingga Tuhan datang kepadanya. Lalu dia berkata nih, alangkah dahsyatnya, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan. Ini pintu gerbang surga. Mistis nggak ini? Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Lalu ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama itu Luz dan seterusnya lah. Ini loh Yakub ini ngeri nih. Bukan batu yang dia tidurin, dia bilang Tuhan ada di batu ini. Sehingga dia mengatakan ini batu lorong menuju surga. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Batu ini lorong menuju surga. Bahkan sampai dia katakan Tuhan ada di sini, dikatakan batu itu adalah rumah Tuhan, dia kasih minyak, diolesin. Sakral gak tuh? Mistis gak tuh? Nah, kalau kau katakan yang demikian berhala, ya berarti Yakub dari kakek moyangnya Yesus penyembah berhala. Padahal dia itu disebut sebagai Bani Israel. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, saya bilang lagi, sekali lagi saya katakan, memang sangat sulit ketika mengatakan di dalam Islam itu kalau mengaitkan berhala kepada sang pencipta atau yang disembah. Karena nggak ada. Justru di dalam Islam itu alhamdulillah,
Nabi kami Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya itu 23 tahun. 10 tahun menanamkan ilmu tauhid. Jadi sudah sangat kokoh. Maka ketika Al-Quran menyebutkan tidak ada yang sama seperti aku, tidak ada yang setara dengan aku, maka kullu ma siwallah hadisun. Segala sesuatu selain daripada Allah, maka itu semuanya makhluk. Dan itu tidak disembah. Kalau masalah hilang dicari, ya itu wajar. Lo juga punya bini dicuri orang, pasti dicari Bang Oki sampai laporan ke polisi. Masalahnya, gue bilang, kenapa gak lo cari bini lagi aja? Kan gampang cari lagi bini. Ngapain mikirin cari-cari bini? Kan gak gitu konsepnya. Bukan berarti bini dicari itu berarti bini itu dituhankan. Aduh, ya Allah Bang Oki, nggak gitu caranya kan ya. Ini tentang bagaimana juga batu dicari, karena ini tentang hak milik ya wajar. Tapi poinnya ketika hilang selama 22 tahun, ibadahnya umat Islam walaupun tidak ada Hajar Aswad di sana, tetap tawaf itu mengelilingi Ka'bah, tetap haji itu rangkaiannya berjalan. Di situ poinnya, walaupun tidak ada Hajar Aswadnya. Kan gitu. Karena Hajar Aswad pada prinsipnya bukan tujuan. Tujuannya adalah menyembah Sang Pencipta. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah kepunya timur dan barat. Fa'aina matuwalu, kemanapun engkau menghadap, di sana ada Tuhanmu. Itu pada dasarnya. Kiblat itu memang warisan dari nenek moyang, yaitu Nabi Ibrahim. Siap. Yang dijadikan sebagai kiblat. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz Alif. Nanti kita atur untuk diskusi-diskusi yang lain Pak Ustadz Alif ya. Terima kasih banyak. Saya Oke, izin pamit, sama-sama. Pak Ustadz. Oke. Makasih Bang Oki. Selamat Ya, ya. siang. Baik. Selamat siang. Selamat Pak Ustadz, siang. gimana mutusnya ini Pak Ustadz? Jaringanku ini ada nge-lag. Bisa diputus nggak dari Pak Ustadz? Oke. Ini tentang milik, kok disuruh nyari bikin baru, suruh COD-an. Lo punya bini dicuri orang, lo nyari lagi jadi. Astagfirullahaladzim. Jadi serius, aku itu bukannya emosi dia kalau dia nyerang Islam itu bukannya emosi. Aku tuh suka ketawa. Setiap diskusi sama dia pasti ketawa. Yang di YouTube minta moderator agak susah ya aku untuk ini karena ketutup untuk approve-nya. Nanti Neng Rosem ya. Nanti saya ini ya kalau saya utak-atik dari fontnya kegedean. Ya teman-teman dan Iwan Bila semuanya, itu diskusi yang kita angkat. Dia tiba-tiba menjadi pembela seorang Katolik, Tuhan yang hakiki. Padahal dari kemarin justru lagi dibahas Katolik itu melanggar. Edis tuh nggak ada yang namanya toleransi. Ini bagi para pemuja kudus. Tolong dong kalian tuh luruskan tuh si Oki kenapa tiba-tiba membela Katolik yang membolehkan membuat patung. Jelas itu larangannya di dalam Keluaran 20. Baca dong 4 dan 5. Satu larangan mau dan dikatakan bukan patung itu berhala. Batu yang dipahat. Ya patung-patung juga jadinya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Gusti. Asli bener. Allahu Akbar. Tapi ya begitulah. Kita ya ketemu dengan dia. Daripada ketemu dengan oten-oten menghujat, malah bikin emosi. Mendingan ini aja kita lucu. Orang nyari barang hilang kok dipermasalahkan. Emang kalau ada aset negara misal hilang ketika dicari malah disalahin yang nyarinya. Kalau pemerintah memerintahkan barang-barang aset negara yang hilang, yang disalahkan pemerintahnya. Berarti sama aja membela pencurinya, ini kan koplak namanya. Maksudnya gini, arah serangannya itu dia berusaha berpikir, tapi melawan logikanya juga gitu loh. Kan lucu jadinya. Aduh ya Allah Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapinya kemana Ustaz? Udahan. Kita juga bentar lagi kan asar. Dia sampai jam 3. Oh, Lucu. Aku ketawa terus. Sepanjang diskusi sama dia. Perasaan saya setiap diskusi sama dia pasti ketawa terus. Masalah-masalah yang sugon-sugon itu dia bikin dramatisir. Bahkan ini berapa kali udah bahas tentang Amr bin Luhai membawa patung. Ya memang dia menciptakan format baru. Apa yang salah buat saya?
Bukan berarti tawaf itu baru diajarkan oleh Amr bin Luhai. Bukan itu. Tapi dengan cara gaya baru membawa patung, lalu tawaf mengelilingi patung, itu ajarannya Amr bin Luhai. Kan itu. Tapi ya lucu sih memang. Di mana di Abraham ada kata tawaf, mengajarkan tawaf? Ada datanya, ya nggak bisa dibantah juga. Astagfirullah. Yang lucu itu tadi mendadak dia itu pembela Katolik. Ini mendadak jadi pembela Katolik karena dia bingung. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, ya bilang aja banyak dari yang mengabadikan mengajar atau dalam gerejanya, di rumahnya. Tadi saya udah tunjukin di belahan bumi ini yang ada basis kekatolikan atau kekristenan, pasti kan lomba-lomba membuat patung Yesus yang gede-gede itu yang paling tinggi. Kalau kita lihat kan, bahkan ada yang kena petir itu kan. Galak sekali petir ini, coba mau menyambar batu. Ya, San Siro di Brasil. Iya kan? Petir itu. Bilang aja kalau itu tindakan yang salah. Kenapa nggak berani jujur malah berusaha membela orang Katoliknya, kata dia. Padahal kan orang Protestan itu kan salah satu nggak setujunya kan karena membuat patung. Lucu memang, lucu Kang Dito. Ya tadi di waktu di Ustadz Arif, saya kan katakan tentang catatannya Profesor David Tom itu bahwa Yesus ditelanjangi kan telanjang bulat, bukan dia pakai kolor kan. Nah, alasan Protestan tidak menggunakan korpus, ya otomatis memang zaman itu tidak ada sempak. Jadi Yesus benar-benar ditelanjangi bulat-bulat. Makanya korpus itu yang dimiliki oleh Katolik dalam salibnya, itu kan ada cawatnya. Padahal kan enggak menurut profesor itu. Nah itu kalau lari ke sana, malu juga sebenarnya sih orang Protestan. Ada data yang keren itu, ada data juga tuh. Budi Asali kan dia masih debatnya sering sekarang. Aku lihat jurnal dia, pembahasan dia bikin judulnya itu ngeri, Yesus Raja yang Telanjang. Waduh. Serius. Masih ada itu. Ngeri loh. Ada loh, kataku. Itu masih ada. Aku simpen loh, aku datanya itu. Aku simpen tiap hari, coba ya, masih ada nggak ya? Nah, sambil nyari. Nah, itu betul ya tadi Kang Dito ya yang kita bahas. Ini mendadak jadi lucu-lucu kali lah pokoknya si Oki ini. Saya tadi nyimak sebentar aja. Oh ini. Ya Oki bahas berhala. Kok malah ditunjukin juga secara kritik teks itu terjemahan salah kan gitu jadinya kan? Iya. Susah kali ya. Nih pendeta. Oh ini. Dia bikin ini. Ini datanya ya. Aku masih simpen nih. Ini Pak Budi Asali ya, teman-teman ya, pendeta. Kenapa saya berani tampilkan? Ya karena dia sendiri yang bikin 2007. Di sini disebutnya apa? Raja yang telanjang. Gila. Ini lagi ngebahas Tuhannya loh ini. Allahu Akbar. Raja yang Calvinis ini kan lagi ke Yesus ini. Tapi Pak Budi Asali itu Calvinis, Ustaz. Calvinis ini sebenarnya beda-beda tipis sama terlepas. Nah itu agak susah. Jadi ini apalagi kalau kita bahas lebih jauh behind the scan ya. Behind the scan tentang peristiwa penyaliban, tentang kebiasaan pelaku yang tidak penting untuk dibahas tapi menjadi tradisi orang-orang tentara Roma ketika yang disalib, apalagi dengan cara kayak gitu kan. Kajiannya lebih ngeri lagi itu. Kajiannya ngeri lagi itu. Ngeri lagi itu. Tapi pokoknya ngeri lah. Gak perlu saya bahas juga lah. Nanti banyak yang gak terima juga di Oten. Iya ngamuk lah. HR plus. Oh Kang Dito, Pak Budi Calvinis. Iya beliau Calvinis. Saya sama beliau itu 4 jam diskusi level pastoral. Jadi bahas teologis itu sampai beliau bilang, aduh itu PR saya dulu. Tahu nggak yang mana Ustaz? Matius 22 nomor 44. Akhirnya dia pertemuan kedua memaksakan untuk menjawab. Akhirnya apa?
yang Matius 22:44 secara original kan Epin Kurios to Kurio. Terjemah lama mengatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Jadi ada dua Tuhan kan. Nah, dia malah mereject data itu salah. Iya, data itu salah katanya. Nantilah PR dulu. Akhirnya dia maksa data itu salah, malah menjelaskan menyalahkan Katolik, menyalahkan siapa yang membuat konsep Tritunggal pertama itu? Tertullianus. Tertullianus itu mengajarkan Tritunggal yang subordinat. Jadi ada Bapak yang otoritas, ada Tuhan otoritas, ada Tuhan besar, Tuhan kecil gitu loh. Nah, ini subordinat, tetapi di Calvinis itu lebih mengukuhkan iman Tritunggalnya Athanasius. Jadi antara Yesus dengan Bapa ini setara. Itu. Nah, ini menarik. Jadi para pendeta kalau mau debat diskusi akademis terkait teologi boleh sama saya. Saya buat botak nanti, saya buat rontok. Itu juga ternyata kan Matius 22 nomor 44 itu korelasinya Yesus mengutip perkataan Daud yang ada di Mazmur 110 nomor 1. Nah, secara kritik teks ini kan penggabungan antara bahasa Ibrani dengan Koine Greek. Gak nyambungnya di situ. Yang satu bilang Yothevave berfirman kepada Ladoni. Nah, yang satu bahasa Yunaninya Kurios, Epin Kurios to Kurio, sama-sama Kurios. Nah, ini kabel jadinya tuh. Pokoknya Filipi 1:18. Aduh, Bang Hantu Ireng Ustaz. Jangan di situ. Sebenarnya Filipi 1:18 itu memberitakan sesuatu baik dengan yang dipalsukan, itu kan yang dibenarkan oleh Paulus, sukacita. Poin itu kurang nusuk. Yang nusuk adalah 1 Korintus 15 nomor 14 dan 15. 15 itu pengakuan daripada Paulus, ternyata kami berdusta. Nah, tuh. Anda yang mengaku dirinya rasul berdusta. Itu kalau bahas semua Korintus itu ngeri-ngeri banget, itu ngeri-ngeri sedap itu. Dari masalah pengakuan yang dirasukinya, dari masalah pengakuan dirinya sebagai bapak juga, dari masalah iblis juga, itu lengkap banget di situ tuh. Memang lagi agak ngeri-ngeri di situ data itu. Korintus. Kang Dito, tempatku masuk asar, Kang. Oke. Udah salat di situ ya? Saya sudah, aku masuk ke tempatnya Ustaz. Boleh, kalau mau ini aku tinggal sholat berarti ya. Kalau mau ke sini, kalau enggak aku mau rungkat gitu maksudnya. Ya udah, saya ke situ saja. Oh ya, Kalau siap. Oke, dilanjut diskusi berarti ya, teman-teman ya. Oke, siap. Teman-teman, kita geser ke Ustadz Alif ya. Syukron sudah menyaksikan. Nanti kita gabung di situ saja. Mudah-mudahan outnya banyak. Kalau yang itu nggak usah lah. Yang polemikus ringan-ringan nggak usah lah, bikin pusing kita aja nanti ya. Biasanya pada ngantri mereka, pada kepanasan biasanya. Cepat aja, keburu mereka pada pergi ini. Oke, siap. Izin saat yuk. Ya silakan. Kalau tadi memang kalau pas lagi live match nggak bisa terima tamu. Ya dari teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik diskusi silakan. Kalau Kang Dita memang sudah selesai sholat. Kalau aku kan di sini lagi detik-detik ya menjelang adzan asar, jadi saya mau izin parkun. Ya silakan teman-teman Kristen. Kalau ada yang mau lanjut diskusi sambil nunggu nanti ada Kang Dito. Kang Dito itu narasumber kami dari Muslim ya. Beliau juga cukup bagus untuk diskusi dan secara materi cukup akademis ya. Atau kita lanjut materi yang tadi juga boleh. Temanya kita sesuaikan aja, silakan. Cuman saran saya tuh jangan kayak tadi si Oki, serius bunuh diri itu. Bunuh diri itu tema kayak si Oki tadi itu. Aduh, kasihan gitu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah bergabung. Silakan teman-teman Kristen ya.
Nih, nih. Ini pendeta lulusan STT ini Kang Dito. Mana? Saya. Ini request dia. Ya boleh, Enggak, silakan. ini ada. Dia ini. Ini katanya gua naik nih. Udah dijambak itu. Si Gary. Si Gary mah Islam nyamar dia. Ya kan dia bilang lulusan STT dia. Udah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya udah, ayo. Ya udah, Ustadz mau asaran? Sudah waktunya asar di sana? Boleh? Ya, Silakan yang request. kayak mana sih bilang ini akun ini kan moderator juga kan? Iya, moderator. Udah, ada Pak Lintang iya. juga loh. Oke, silakan teman-teman. Dito Ya, masih silakan. ada gua Islam nyamar. Ya memang nyamar dia tuh. Nggak ada sejarahnya orang Kristen itu mau bahas Nahu Sorof, nggak ada. Kalau memang ada, kamu bukan orang Muslim, coba naik dulu. Saya mau cecer dulu. Jangan, ya meskipun masih bangga dengan nyamar sebagai orang Kristennya, nggak apa-apa. Tapi saya akan coba lucuti kamu nanti. Naik saja. Sudah diundang. Pak Lintang boleh, Pak Lintang. Atau Pak Yusuf yang murtadin bersunat. Ayo, silakan. Dinantikan di atas karena hostnya sudah pamit untuk 4 rakaat asar. Silakan. Saya akan accept permintaan Anda. Mungkin tadi sepintas cek wah. Siap. Panimos siap. Ganti logo ya. Buka satu lagi dong. Apa yang buka satu lagi? Ada yang request? Ada Pak Lintang, Pak Yusuf. Wah, ini si Gary lagi nih. Ya.